Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Rahmatani Sertanto dari kelas T4E dengan NIM 2331 4070 1111 033. Dalam video ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi IoT atau rancangan IoT, yaitu yang bernama Peternak Pintar dengan slogan Peternak Cerdas, Duit Deras. Di dalam video ini saya akan memperkenalkan Peternak Pintar, yaitu sebuah inovasi berbasis IoT atau Internet of Things yang saya buat untuk membantu peternak dalam memberi pakan ternak secara otomatis, efisien, dan tepat waktu. Ikut profil saya, yaitu seorang mahasiswa dari program studi D3 Teknologi Informasi di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang memiliki minat kuat di bidang teknologi serta ketertarikan terhadap dunia peternakan dan secara aktif mengembangkan inovasi berbasis IoT yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kepedulian terhadap hewan ternak, saya menciptakan Peternak Pintar, sebuah solusi IoT sederhana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ternak melalui otomatisasi sistem pemberian pakan. Saya percaya bahwa teknologi dan peternakan dapat berjalan beriringan, membuka peluang baru dan dalam modernisasi sektor agrikultur di Indonesia. Untuk saya yaitu hal baik itu butuh waktu. Apa saja sih permasalahan yang ada di peternakan? Yang pertama yaitu peternak sering kesulitan memberi pakan tepat waktu. Lalu yang kedua, keterbatasan tenaga kerja di peternakan kecil. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi modern di sektor peternakan. Solusinya yaitu Peternak Pintar adalah solusi berbasis IoT atau Internet of Things yang dirancang untuk membantu peternak dalam mengelola pemberian pakan hewan ternak secara otomatis, efisien, dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan teknologi mikrokomputer, sensor, dan koneksi internet. Sistem ini memungkinkan peternak untuk menjadwalkan pemberian pakan otomatis, pemantauan jumlah pakan, dan juga kontrol jarak jauh. Berikut mockup dari aplikasinya. Pertama, terdapat halaman untuk mengontrol kandang, yaitu terdapat timbangan untuk menakar seberapa banyak pakan ternak, yaitu kemudian lampu untuk keperluan pencahayaan, kemudian amoniak untuk pengaturan gizi atau kandungan yang dapat dalam pakan, kemudian yaitu CCTV untuk memantau kondisi peternakan. Dan next, itu mockup selanjutnya yaitu untuk keperluan monitoring, itu terdapat suhu atau cuaca, kemudian data dari hewan ternak, dan kemudian komposisi pakan. Ini terdapat misal konsentrat atau hijau-hijauan. Lalu yang kemudian terdapat mockup untuk alat IoT-nya, yang dimana di sini menggunakan komponen seperti Node MCU, sensor berat, dan servo motor, serta akan terhubung dengan aplikasi mobile. Proyek ini dikembangkan melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan, desain, pengujian, pengembangan, dan kemudian deploy. Terdapat beberapa level di dalamnya, yaitu yang level pertama yaitu inisiasi proyek, yang dimana level 2-nya yaitu terdapat studi kelayakan, kemudian perencanaan waktu dan tim. Lalu yang level 3-nya yaitu pengumpulan data dan kebutuhan, kemudian penjadwalan dan pembagian tugas. Dan seterusnya untuk work breakdown structure-nya. Lalu yang kemudian biaya di sini saya menghitung biayanya menggunakan metode bottom up, yang dimana totalnya terdapat yaitu sekitar 500.000, yang isinya terdapat komponen-komponen keperluan mengembangkan aplikasi IoT, yang dimana terdapat Node MCU, kemudian servo motor, sensor AR atau berat, kemudian wadah pakan dan casing, kemudian PCB, kabel, dan breadboard, serta biaya pengembangan untuk aplikasi, serta dan yang terakhir yaitu keperluan testing dan dokumentasi. Lalu yang kemudian ini terdapat pemetaan risiko proyek, yang dimana terdapat risiko, kemudian tingkat dampaknya, yang terakhir terdapat strategi mitigasi. Di sini terdapat 5 risiko dengan masing-masing tingkat dampaknya dan strategi mitigasi. Yaitu yang pertama ada koneksi internet tidak stabil, yang kemungkinan tingkat dampaknya yaitu sedang. Untuk strategi mitigasinya yaitu sediakan mode manual sebagai backup. Kemudian risiko yang kedua yaitu sensor pakan gagal membaca.
yang kemungkinan tingkat dampaknya yaitu tinggi, dan strategi mitigasinya yaitu menggunakan sensor cadangan dan kalibrasi. Kemudian risiko yang ketiga yaitu alat rusak saat uji coba. Tingkat dampaknya yaitu kemungkinan tinggi, serta strategi mitigasinya yaitu melakukan tes bertahap dan sediakan komponen lebih. Untuk risiko berikutnya yaitu kesalahan aplikasi, yang kemungkinan tingkat dampaknya yaitu sedang, dan strategi mitigasinya yaitu pengujian fungsi sebelum deployment. Lalu yang terakhir yaitu risiko over budget, yang kemungkinan tingkat dampaknya yaitu rendah, dan strategi mitigasinya yaitu buat estimasi detail dan pembelian bertahap. Kemudian yang berikutnya ada change management, yang terdapat aspek perubahan strategi penanganan, yaitu terdapat 4 aspek perubahan, yaitu update sistem atau fitur, yang strategi penanganannya yaitu gunakan sistem modular untuk memudahkan update. Kemudian yang kedua ada umpan balik pengguna, yang dimana penanganannya yaitu dengan cara lakukan uji coba terbatas dan survei singkat. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan selama testing, yang dimana penanganannya adalah dengan cara lakukan testing bertahap dengan dokumentasi setiap iterasi. Kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian teknologi, dan dengan cara penanganannya yaitu melakukan review dan upgrade komponen bila dibutuhkan secara berkala. Lalu berikutnya yaitu PERT atau Program Evaluation and Review Technique, yang dimana terdapat kegiatan optimis, realistis, pesimis, dan estimasi PERT. Itu terdapat perancangan sistem, kemudian desain dan rakit IoT, kemudian pengembangan aplikasi, pengujian, lalu yang terakhir dokumentasi dan presentasi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga inovasi peternak pintar dapat memberi manfaat nyata bagi kemajuan sektor peternakan di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.